Jumat tanggal 26 Maret 2021 dengan register perkara nomor 2349-PDT-G-2021-PA akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Sumber kelas 1A yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara nomor 029-G-2021-Pengadilan Negeri Sumber antara Rizka Purnamasari binti Karta sebagai penggugat melawan Muhammad Sugiono bin Abdul Amin sebagai tergugat. Pada hari ini Jumat tanggal 26 Maret 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil Saudari Rizka Purnamasari binti Karta dari Tungmudal selaku penggugat dan Saudara Muhammad Sugiono bin Abdul Amin dari Setuetan selaku tergugat agar memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Saudari penggugat, sebelum sidang dimulai, tolong tunjukkan kartu identitas Anda terlebih dahulu. Saudara penggugat bernama Rizka Purnamasari, saudari tinggal umur berapa? 30 tahun, Pekerjaan Anda apa? mengurus rumah tangga. Alamat Anda di mana? Di Tungmudal, RT 006, RW 02, nomor 96, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Saudari penggugat, apakah pada sidang hari ini datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Yang Mulia. Silakan untuk kuasa hukumnya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Yang Mulia, nama saya Sakara SHMH dari kantor kuasa hukum yang terletak di Jalan Ciliwung Gang 1 nomor 49 Kota Cirebon. Bisakah Anda memperlihatkan dan menunjukkan surat kuasa hukum khususnya? Bisa ya? Kepada saudara tergugat, sebelum sidang dimulai, tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Nama saudara siapa? Muhammad Sugiono, Pak. Umur berapa? 45 tahun, Kerjaan Anda apa? swasta. Alamatnya di mana? Pelosongan RT 5 RW 2 nomor 69 Kelurahan Setuetan, Kecamatan Baru, Kabupaten Cirebon. Saudara tergugat, apakah Anda datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi
Silakan untuk kuasa hukumnya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan yang mulia, nama saya Tito Widianto Cipta, SH, advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Jalan Gajayana nomor 10 Sumber. Terima kasih yang mulia. Bisakah Anda memperlihatkan menunjukkan surat kuasa hukumnya? Saudara tergugat, apakah sudah mendapatkan salinan dari surat gugatan? Sudah yang mulia. Saudari penggugat, apakah surat gugatan akan dibacakan sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Yang diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Silakan kuasa hukum dari penggugat untuk membacakan surat gugatan. Baik, yang mulia, saya akan mewakilkan membacakan surat gugatan. Sumber 1 Maret 2021. Perihal cerai gugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sumber, pada Pengadilan Agama Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Rizka Purnamasari binti Karta sebagai penggugat dan Muhammad Sugiono bin Muhammad sebagai tergugat. Adapun alasan dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari tahun 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kota atau Kabupaten Cirebon sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 151/15/1/2009 tanggal 15 Januari 2019. Yang ketiga, yang kedua, bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Abdul Khalid, laki-laki, lahir di Cirebon tanggal 5 April 2010, dan Mikaela Putri Rahmani, perempuan, lahir di Cirebon tanggal 27 Juli 2013. Berdasarkan alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang awalnya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat, 2 menjatuhkan talak 1 baik suruh tergugat Muhammad Sugiono bin Muhammad terhadap penggugat Rizka Purnamasari binti Karta dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah membacakan surat gugatan. Saya ingin bertanya kepada saudari penggugat, apakah akan mengubah atau menambah dari isi gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum? Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah Anda sudah mengerti isi dari gugatan yang disampaikan oleh kuasa penggugat kepada Anda? Saya mengerti. Saudara tergugat, apakah Anda akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan jawaban mengenai surat gugatan yang dibacakan tadi baik secara lisan ataupun tertulis? Saya mewakili oleh kuasa hukum saya yang akan menjawab tertulis pada sidang selanjutnya. Baik, untuk lebih baiknya adalah yaitu mengadakan perdamaian terlebih dahulu. Saya akan serahkan kepada hakim anggota. Baik, terima kasih kepada Pak Hakim Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami melihat isi dari gugatan, terlihat bahwa saudari telah membina rumah tangga mulai sejak tanggal 15 Januari 2010, yang tentu banyak kenangan manis yang sulit untuk dilupakan dan sebuah perceraian sangatlah disayangkan apabila sampai terjadi. Apakah pihak penggugat dan tergugat di sini sudah mempertimbangkan kembali hal tersebut? Sudah, Pak Hakim. Saya sudah merasa sangat kecewa dengan suami saya. Saudari penggugat dan saudara tergugat, kita harus menyadari ya, bahwa selaku manusia tak luput dengan suatu kesalahan. Sudah selayaknya kita selaku manusia harus saling memaafkan. Ya. Dan apakah di sini baik dari penggugat maupun tergugat sudah mempunyai anak? Sudah, yang mulia, 2 Berapa? orang.
2 orang. Yang pertama 11 tahun dan yang kedua 8 tahun. Baik. Di sini anak-anak saudara-saudara masih sangat kecil. Ya. Apakah tidak kasihan jika nanti ibu bercerai? Insya Allah anak-anak akan baik-baik saja dan saya akan menjaganya dengan baik yang mulia. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi di sini kami selaku hakim mengharapkan kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, ya, mengurungkan untuk bercerai. Ya, Bapak Ibu ya. Karena keluarga sakinah, mawadah, warahmah adalah tujuan kita semua. Yang mana semua itu akan tercapai apabila kita menyadari kedudukan kita masing-masing, ya, baik istri maupun suami. Oleh karena itu pihak penggugat dan tergugat, kita selesaikan saja masalah ini secara damai saja. Bagaimana tergugat, Anda tergugat selaku suami dan dari penggugat, apakah Anda siap untuk dicerai gugat oleh istri Anda? Tidak. Jujur Pak Hakim, saya tidak mau bercerai. Baiklah, kalau seperti itu saya serahkan kembali kepada Pak Hakim kedua. Silakan Pak. Saudari penggugat, apa sebaiknya gugatan ini dicabut saja? Maaf yang mulia hakim, saya tetap pada gugatan saya mau cerai. Tergugat, bagaimana sikap saudara? Saya tidak mau bercerai. Baik. Sesuai ketentuan, apabila penggugat dan tergugat hadir, maka acara selanjutnya mediasi di luar sidang. Untuk keperluan itu silakan saudara tanda tangan di format yang ada yang telah disediakan. Apakah saudara sudah membawa mediator sendiri atau meminta dari Dewan Hakim? Saya serahkan semuanya kepada yang mulia. Ya, sidang hari ini dinyatakan cukup dan akan dilanjutkan pada hari Jumat pada tanggal 9 April 2021. Acaranya penyampaian hasil mediasi kepada penggugat dan tergugat agar hadir kembali tanpa dipanggil pada sidang yang akan datang. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari ini Jumat tanggal 26 Maret 2021 telah selesai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin Hadirin dimohon duduk kembali. Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari ini Jumat tanggal 9 April 2021 dengan register perkara nomor 2349 garing PDT.G garing 2021 garing PA Sumber akan segera dimulai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Sumber pada hari ini Jumat, tanggal 9 April 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil Saudari Rizka Purnamasari binti Karta dari Tumudang selaku penggugat dan Saudara Muhammad Sugiono bin Abdul Amin dari Setiwetan selaku tergugat agar memasuki ruang sidang.
Saudari penggugat, bagaimana hasil mediasinya? Apakah berhasil dan rukun kembali atau tetap mau cerai? Mediasi tidak berhasil dan saya tetap pada keputusan saya untuk cerai. Saudara tergugat, apakah selama penundaan sidang untuk mediasi ada upaya-upaya perdamaian? Ada Hakim, tapi belum berhasil. Oleh karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Karena pada sidang sebelumnya surat gugatan telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat, maka tergugat dianggap sudah memahaminya. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban tertulisnya? Sudah ada ini. Silakan kepada saudara atau kuasa hukumnya untuk menyerahkan salinan jawabannya kepada kami dan tentunya silakan Anda bacakan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan perihal sanggahan dan jawaban termohon. Pada yaitu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 23/PDT-G/2021/PA Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Sugiono sebagai termohon dalam hal ini akan mengajukan jawaban atas permohonan cerai yang diajukan oleh Rizka Purnamasari sebagai penggugat atau pemohon. Dengan ini termohon mengajukan jawaban atau sanggahan atas permohonan cerai dari pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon. Yang kedua, bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon karena pada faktanya setiap bermaksud untuk keluar rumah, termohon selalu meminta izin dan mengatakan dengan jelas akan kemana. Yang ketiga, bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon bahwa tidak benar wanita yang bernama Dewi Komalasari adalah selingkuhan dari penggugat, akan tetapi hanya sebagai rekan kerja saja. Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian sanggahan dan jawaban ini kami ajukan atas perhatian dan perkenan majelis hakim pemeriksa perkara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih. Saudara tergugat, dari surat jawaban yang dibacakan oleh kuasa hukum Anda, apakah akan mengubah atau menambahkan dari jawaban ini? Tidak, sudah. Saudari penggugat, apakah Anda mengerti isi jawaban dari tergugat? Mengerti yang mulia. Saudari penggugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari tergugat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis? Iya yang mulia hakim, secara tertulis. Saudari penggugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Belum Pak Hakim, tetapi saya akan wakilkan kepada kuasa hukum saya di sidang selanjutnya untuk membuat replik. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan mengumumkan bahwa sidang hari ini dinyatakan cukup dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021. Acaranya penyampaian replik dan dari penggugat kepada penggugat dan tergugat agar hadir kembali tanpa dipanggil pada sidang yang akan datang. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari ini Jumat tanggal 9 April 2021 telah selesai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari ini, Jumat, tanggal 16 April 2021 dengan register perkara nomor 2359-G-2021-PA Sumber akan segera dimulai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Habis ini beritanya. Habis ini berita. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada para penggugat dan tergugat memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah selama penundaan sidang ada upaya damai untuk berukun kembali? Tidak ada yang mulia, dan saya tetap bercerai. Saudara tergugat, karena tidak ada upaya mendekati penggugat, kenapa Anda tidak berupaya untuk mendekati penggugat? Ada yang mulia, saya berupaya mendatangi rumahnya, lalu rumahnya tertutup. Oleh karena kedua belah pihak telah tetap pada pendiriannya masing-masing, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Sesuai agenda yang telah ditetapkan bahwa sidang hari ini adalah penyampaian replik dari penggugat. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Tolong berikan salinannya pada kami dan silakan Anda bacakan. Sumber 16 April 2021. Perihal replik penggugat. Pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 2399/2021/PA/SPR Pengadilan Agama Negeri Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat yang berdatangan di bawah ini, Rizka Purnamasari binti Karta. Pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Kelurahan Muda RT 006 RW 02 nomor 96 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Selanjutnya hal ini disebut sebagai pemohon. Perkenalkan, saya Esa Tahara SHMH, selaku kuasa hukum penggugat. Dalam kesempatan kali ini akan mengajukan dan menyampaikan replik sebagai tanggapan jawaban termohon tanggal 9 April tahun 2021 nomor 2341/PDT G-9/2021/PA/SPR. Replik yang diuraikan sebagai berikut. Bahwa pemohon tetap pada dalil sebagaimana terurai dalam isi surat gugatan pemohon tertanggal 26 Maret 2021 nomor perkara 2334/PDT/G/2021/PA/SPR. Bahwa setelah pemohon membaca dan mempelajari isi jawaban pihak termohon tanggal 9 April tahun 2021, pemohon pun membantah seluruh dalil-dalil termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan uraian seperti di bawah ini. Dalam rekonvensi, tidak benar jika pemohon tidak pernah menghargai termohon. Pemohon juga justru menghormati termohon dengan menuruti semua keinginannya, mengingat watak termohon yang keras kepala. Semua dilakukan pemohon demi menghindari pertengkaran rumah tangga, termasuk pindah dari rumah orang tua pemohon. Dalam pokok perkara bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon di kantor urusan agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
pada tanggal 15 Januari 2009 seperti bukti terlampir Akta KUA Kecamatan Sumber nomor 151/15 dan 1/2009. Dalam rekonvensi menolak rekonvensi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak jawaban termohon tanggal 9 April 2021 untuk seluruhnya. 2. Bahwa pemohon tetap dengan dalil gugatan pemohon semula. Yang terakhir, mengabulkan isi gugatan tanggal 1 Maret 2021 nomor perkara 2341-PDT.K.9/2021 PA SBR untuk seluruhnya. Demikian replik pemohon atas jawaban termohon kami sampaikan pada persidangan ini atas kesempatan yang diberikan untuk cepat ini. Ya, terima kasih. Saudari penggugat, apakah yang dibacakan oleh kuasa hukum Anda ada yang mau diubah atau menambahkan dari jawaban tersebut? Saya rasa sudah cukup yang mulia hakim. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin dibantah atas jawaban penggugat? Maaf yang mulia, tetapi tergugat sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Beliau masih menafkahi anak-anaknya dengan baik. Bagaimana bisa dibilang mengurus anak dan keluarga kalau dia sendiri tidak pernah ada waktu dan perhatian terhadap keluarganya? Dia malah asik-asikan dengan wanita lain di luar sana. Kan saya sudah jelaskan banyak jam di luar. Saya juga demi masa depan anak-anak sehingga saya seperti ini. Saya tahu pekerjaan memang penting, tetapi bukan segalanya. Keluarga juga penting dan harus kamu pikirkan. Bapak Bukan Ibu, yang mohon maaf berlebihan. ya, ini tenang-tenang, ini dalam persidangan. Marilah kita selesaikan masalah dengan kepala dingin. Dan secara kekeluargaan, janganlah kalian cekcok di sini, ini persidangan. Mohon izin Hakim, pada sidang selanjutnya saya dan klien saya akan mengajukan bukti. Apakah diperbolehkan? Baik, silakan. Boleh Terima kasih, Hakim. ajukan itu. Sidang hari ini dinyatakan cukup dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021. Acaranya penyampaian duplik dari tergugat dan kepada penggugat supaya menyiapkan alat bukti yang akan diajukan dan bukti-bukti tertulis maupun saksi. Kepada penggugat dan tergugat agar kembali tanpa dipanggil pada sidang yang akan datang. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari ini, Jumat tanggal 16 April 2021 telah selesai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari ini, Jumat, tanggal 23 April 2021 dengan register perkara nomor 23-PDT.G-2021-Pengadilan Agama Sumber akan segera dimulai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Sumber pada hari ini Jumat, tanggal 23 April 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil Saudari Rizka Purnamasari binti Karta dari Tumudar selaku penggugat dan Saudara Muhammad Sugiono bin Abdul Amin dari Setuwetan selaku tergugat
memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah selama penundaan sidang ada upaya damai dan untuk rukun kembali? Tidak ada yang mulia, dan saya tetap mau cerai. Bagaimana saudara tergugat? Kenapa tidak ada upaya mendekati penggugat? Ada yang mulia, tapi selalu rumahnya tertutup. Oleh karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Sesuai agenda yang telah ditetapkan bahwa sidang hari ini adalah penyampaian duplik dari tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap. Saudara tergugat ataupun kuasa hukumnya untuk menunjukkan salinannya kepada kami dan silakan Anda bacakan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan duplik perkara perdata nomor 2349 PDT.G/2021 Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat perkenalkanlah saya Tito Widianto Cipta, SH, advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Jalan Gajayana nomor 10 Sumber. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Muhammad Sugiono sebagai tergugat atau penggugat rekonvensi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2021 atau terlampir hendak menyampaikan duplik atas replik penggugat atau tergugat rekonvensi yang disampaikan melalui sidang Pengadilan Agama Sumber tanggal 23 April 2021 adalah sebagai berikut. Dalam konvensi, satu, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. Dua, tergugat mohon pada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini. Tiga, bahwa benar gugatan perceraian penggugat dengan alasan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, akan tetapi hal ini akibat penggugat tidak lagi menjawabkan tergugat. Yang keempat, bahwa dengan dalil-dalil tersebut maka tergugat menyetujui gugatan yang diajukan penggugat guna mempermudah proses perceraian untuk kepentingan penggugat dan tergugat di masa depan. Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami ajukan atas perhatian dan perkenan majelis hakim pemeriksa perkara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih. Saudari penggugat, apakah ada yang akan Anda bantah dari duplik yang telah dibacakan tadi? Iya yang mulia, jika diperkenankan saya akan membawa alat bukti dan seorang saksi. Saudara tergugat, apakah Anda akan mengajukan saksi dan alat bukti juga? Ya, saya dan kuasa hukum saya akan mengajukan saksi serta bukti. Silakan saudara penggugat untuk serahkan bukti-bukti kepada majelis hakim. Saudari penggugat, apakah sudah siapkan saksi-saksi? Iya yang mulia, sudah siap. Saksi yang diajukan agar memasuki ruang sidang. Penggugat, apakah saudari sudah siap dengan alat bukti saksi selain yang disampaikan tadi, bukti tertulis, ini saksinya ya? Iya. Nama Anda siapa?
Saya itu Umur berapa? umur 42 tahun. Alamat di mana? Alamat di Kota Cirebon. Pekerjaannya apa, Mbak? Pekerjaan saya ibu rumah tangga, Agama? agama Islam. Iya. Apakah saudara siap menjadi saksi? Siap Pak Mulia. Apakah siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Silakan berdiri, ikuti apa yang dikatakan oleh saya ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi. demi Allah, Demi Allah. saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak ada lain dari yang sebenarnya dalam perkara ini. Ya. Untuk saudari saksi dari penggugat, apakah saudari kenal dengan penggugat? Kenal yang mulia. Tepatnya sejak tahun berapa? Sejak tahun 2002. Apakah saudari mengetahui hubungan antara penggugat dan tergugat? Mengetahui yang mulia. Baik, sebagai apa? Dia mereka adalah sebagai suami istri. Apakah saudari hadir waktu pernikahan mereka berlangsung? Hadir yang mulia. Setelah menikah, mereka berdua tinggal di mana? Mereka tinggal di Longsongan RT 5 RW 2 nomor 96 Desa Setuetan, Kecamatan Hulu, Kabupaten Cirebon. Baik. Apakah Anda, saudari saksi, mengetahui bahwa saudari penggugat dan tergugat memiliki anak atau tidak? Memiliki yang mulia. Baik. Mereka memiliki 2 orang anak. Yang pertama yaitu laki-laki bernama Abdul Khalid Rahmani, yang kedua perempuan bernama Mikaila Putri Rahmani. Baik. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka? Setahu saya awalnya hubungan mereka harmonis, tetapi sejak tanggal 23 bulan November tahun 2019 mulai goyah dan sering terjadi percekcokan. Baik. Apakah Anda tahu penyebabnya mereka sering bertengkar? Ya yang mulia, karena tergugat jarang pulang dan munculnya wil di kehidupan tergugat. Baik. Apakah Anda pernah melihat pertengkaran antara keduanya? Ya yang mulia, hampir setiap hari saya melihatnya. Apakah mereka masih tinggal bersama? Tidak yang mulia, sejak tahun 2019 mereka tidak serumah. Penggugat sekarang tinggal dengan ibunya di Jalan Siliwangi, Kelurahan Tuk Muda. Saya menginginkan saudari saksi untuk menjelaskan secara lengkap terkait dengan persoalan yang saudari penggugat dan saudara tergugat yang Anda ketahui. Ya yang mulia, pada saat itu sekitar tanggal 24 April 2019 saya sedang makan bersama teman saya di rumah makan Warawiri dan saya melihat tergugat makan bersama dengan seorang wanita yang saya pikir itu teman kantornya. Kemudian saya memfoto mereka berdua dan mengirimkannya kepada penggugat. Lalu penggugat meminta saya untuk mengikuti mereka berdua. Dan ternyata mereka pergi ke sebuah hotel. Ketika saya bertanya kepada resepsionis, bahwasanya benar mereka berdua memesan kamar di hotel tersebut. Mengapa Anda berniat menunjukkan hal tersebut kepada saudari penggugat? Ya yang mulia, karena penggugat adalah sahabat saya semenjak kuliah. Saya juga bertanya apakah penggugat mengenal wanita tersebut, dan ternyata penggugat tidak mengenalnya, dan penggugat berpikir bahwa wanita itu adalah selingkuhannya. Baiklah, saudari saksi, apakah menurut Anda perkawinan mereka berdua dapat dipertahankan kembali? Ya yang mulia, saya sebagai sahabat berharap mereka dapat rukun kembali. Tetapi karena percekcokan dan pertengkaran yang sering terjadi membuat rumah tangga mereka menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi anak-anaknya. Sebagai sahabat, saya hanya bisa menghargai keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Baiklah, terima kasih kepada saudari saksi. Silakan Anda meninggalkan ruang sidang.
Tergugat, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saksi? Sudah siap, Yang Mulia. Saya membawa seorang saksi yang akan diajukan pada sidang pada hari ini. Silakan diajukan. Nama Anda siapa, Mbak? Tidak. Umur berapa? 1 tahun. Alamatnya di mana, Pak? Sumber Cirebon. Terus pekerjaan Anda apa? Ibu rumah tangga. Agama apa, Mbak? Agama Islam. Apakah saudara siap untuk menjadi saksi Siap. dan siap untuk disumpah ya? Siap. Silakan Anda berdiri, ikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya tiada lain tiada lain dari yang sebenarnya yang sebenarnya dalam perkara ini. dalam perkara ini. Ya, silakan. Apakah saudari kenal dengan tergugat? Ya, Apa hubungan termohon dengan tergugat? suami istri Kapan mereka menikah? pada tahun 2009 Apakah saudari hadir dalam pernikahan mereka? hadir. Apakah setelah mereka menikah tinggal di rumah orang tua penggugat atau tergugat? Mereka tinggal di rumah orang tua tergugat, namun setelah 5 tahun mereka pindah dan mempunyai rumah sendiri. Apakah mereka mempunyai anak? Punya haknya. Berapa orang? Mereka punya 2 anak, Umur? 2 orang anak. Yang pertama anak laki-laki bernama Abdul Khalid Rahmani sekitar umur 13 tahun. Yang kedua perempuan bernama Ika Putri Rahmani berumur 8 tahun. Apa yang Anda saudara ketahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat? Awalnya pernikahan mereka berjalan rukun dan damai, namun akhir-akhir ini terjadi perselisihan. Sejak kapan? Kurang lebih 1 tahun terakhir, lebih tepatnya saat tergugat sering pergi keluar kota karena urusan bisnisnya, sehingga banyak menghabiskan waktu yang mengakibatkan perhatian keluarga berkurang. Memang penggugat mengatakan untuk meluangkan waktu untuk keluarga dan anak-anak, namun perkataan penggugat berlebihan dan cemburu yang membuat tergugat merasa tertekan dan tidak nyaman. Dari situlah awal mulanya perselisihan terjadi. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Tergugat sering cerita pada saya masa rumah tangganya, jadi saya mendengar langsung dari beliau. Saudari saksi, apakah menurut saudari sebagai teman tergugat, rumah tangga tergugat memungkinkan untuk tidak bercerai? Saya selaku teman menginginkan yang terbaik untuk mereka. Apabila bisa diperbaiki, kenapa tidak dicoba untuk diperbaiki kembali? Baik, Kasihan anak-anak mereka yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, tapi itu semua dikembalikan lagi kepada mereka berdua. Baik, terima kasih atas keterangannya. Silakan saudari saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik. Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 telah selesai. Dengan ucapan Alhamdulillah, sidang saya nyatakan ditutup. Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari ini Jumat tanggal 23 April 2021 telah selesai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari ini Jumat tanggal 30 April 2021 dengan register perkara nomor 2349-G-2021-Pengadilan Agama Sumber akan segera dimulai. Majelis Hakim Pengadilan
memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Sumber pada hari ini, Jumat tanggal 30 April 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil Saudari Rizka Purnamasari binti Karta dari Tukmudar selaku penggugat dan Saudara Muhammad Sugiono bin Abdul Amin dari Setuwetan selaku tergugat agar memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah selama penundaan sidang ada upaya damai untuk kembali rukun? Tidak ada yang mulia, dan saya rasa tetap ingin cerai. Saudara tergugat, kenapa tidak ada upaya untuk mendekati penggugat? Ada yang mulia. Saya berupaya mendatangi penggugat, namun selalu rumahnya selalu tertutup saja, yang mulia. Sesuai agenda yang telah ditetapkan bahwa sidang pada hari ini adalah penyampaian hasil musyawarah majelis yang dituangkan dalam putusan dan kepada saudara penggugat dan tergugat agar didengarkan dengan baik. Putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Rizka Purnamasari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Tukmudal, RT 006 RW 002, nomor 96, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Dengan saudara Muhammad Sugiono, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Blongsongan, RT 05 RW 02, nomor 96, Kelurahan Setuwetan, Kecamatan Beru, Kota Cirebon. Pengadilan agama tersebut setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan penggugat, kuasa hukum atau kuasa hukumnya, dan saksi-saksi di muka persidangan, duduk perkara bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Sumber di bawah telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 15 Januari 2010 tercatat di kantor Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon dengan kutipan akta nikah nomor 151/15/1/2010. Bahwa penggugat telah berusaha, bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin bisa terwujud. Oleh karenanya cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian ini. Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membaca surat gugatan penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa 1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama penggugat Rizka Purnamasari binti Karta nomor 479/22 Desember 2020 tanggal 1 Januari 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.
lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 151/15/1/2010 tanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2. Bahwa di samping itu penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah diajukan. Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1970 Jo pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Mengadili: 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang hadir. Mengabulkan gugatan penggugat yang verstek. 3. Menjatuhkan talak bain sugro tergugat Muhammad Sugiono bin Muhammad Amin terhadap penggugat Rizka Purnamasari binti Karta. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000 dan telah dibayar, ya. Tertanda Dr. Andes Muhammad Anansori MH selaku Hakim Ketua dan Hakim Anggota Dr. Andes Denny Arianto MH, Egi Safitri SH, Panitera Amalia Sarjana Hukum. Demikian bunyi keputusan ini. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillah, sidang saya nyatakan ditutup. Persidangan Pengadilan Agama Sumber pada hari ini Jumat tanggal 30 April 2021 telah selesai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.